Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Idul Program Palembang, Bunda Mona Maulina, SP, SPD, MPD, GM. Yang kami hormati Kepala SMP ITM Program Palembang, Ustaz Zakiuddin, SPDI, GM. Yang kami hormati Bapak dan Ibu wali siswa kelas 6 tahun pelajaran 2025 dan 2026. Izinkan kami menjelaskan sedikit program kegiatan kelas 6 tahun pelajaran 2026. Kami dahului dengan visi dan misi. Visi dan misi SD Telkom Palembang menjadi visinya terwujudnya Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan Palembang yang merupakan bagian dari pembangunan peradaban umat Islam sebagai sekolah unggul, rujukan dan pendidikan yang menghasilkan lulusan berkualitas. Dan misinya yang pertama yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai ahli fikih, ahli zikir dan ahli ikhtiar yang berketeladanan serta berwawasan lingkungan dan global. Yang kedua, menyelenggarakan pembelajaran yang mengembangkan budaya membaca, menulis, berdiskusi dan bertanya serta mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi, informasi melalui potensi minat dan bakat. Melalui visi dan misi ini, maka hadirlah program kegiatan kelas 6 tahun pelajaran 2025 dan 2026. Di semester pertama itu ada di pekan depan ada manasik haji yang akan dilaksanakan di. Yang kedua itu ada pos, ini program baru Bapak dan Ibu. Pos ini pekan olahraga sekolah yang akan dilaksanakan di bulan Agustus, itu satu pekan. Dan yang ketiga itu program belajar tambahan, kunjungan edukatif, tryout 1 dan 2, NSG 1 dan 2, dan ada entrepreneur day yang insya Allah akan diselenggarakan di bulan September. Lalu ada renang, ada cooking day, keputrian, dan 11 ada TKA yang dijelaskan oleh Bunda Mona tadi, yaitu tes kemampuan akademik. Lalu di semester 2 itu ada study tour, belajar tambahan, tryout 3, NSC 3, renang, cooking day, UP dan USP, foto alkena, pelepasan siswa kelas 6 serta keputrian. Untuk TO-nya, insya Allah akan diadakan TO 1, 2, dan 3. Biasanya TO 1 dan 2 itu di semester pertama, dan sisanya itu TO 3 itu di semester kedua. TO ini bertujuan untuk mengasah keterampilan dalam mengerjakan soal-soal sebelum ujian, menguji kemampuan dasar siswa untuk menghadapi ujian akhir. Jadi TO ini untuk persiapan ujian-ujian yang akan dilaksanakan, lalu meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang akan diujikan. Yang keempat, mengukur kemampuan siswa dalam menjawab soal. Biasanya TO ini Bapak dan Ibu, kalau tahun lalu TO ini memang bekerja sama dengan luar, tapi soal dan kisi-kisinya dicek dulu oleh guru-guru pengajar di level 6, seperti itu. Lalu ada NSC. NSC ini Next Study Club. NSC ini hanya ada di kelas 6, dan NSC 1 biasanya itu kita akan mengunjungi SMP. Kita akan melakukan NSC di SMP. Bapak dan Ibu, anak Bapak dan Ibu akan menginap di asrama, bagaimana merasakan menginap di rumah dan jauh dari orang tua. Di saat mereka akan tertarik, oh ini nanti kehidupan di asrama Bapak dan Ibu. Yang kedua, NSC kedua ini diadakan di sekolah, di SD, NSC 2 dan 3 di SD. Tapi NSC ada belajar di sekolah atau belajar malam biasanya ada belajar malam dan ada mapel-mapel yang tertentu akan dipelajari di malam hari. Bukan hanya malam hari, bahkan setelah salat subuh pun biasanya ada pembelajarannya. Dan NSC ketiga
terakhir yang akan dilakukan di SD Tafukan biasanya ada lomba-lomba dan ada kegiatan-kegiatan di dalamnya. Selanjutnya yaitu belajar tambahan. Belajar tambahan ini dilakukan di semester 1 dan semester 2. Tujuannya itu untuk menambah ilmu-ilmu pengetahuan dari anak dari pembelajaran sebelumnya. Dan pembelajaran ini dilakukan setelah pulang sekolah, setelah sholat asar, anak akan mengikuti belajar tambahan dan berakhir pulang. Biasanya satu pekan itu 2 mapel yang dituduh. Tapi dalam belajar tambahan ini ada 3 mapel yang akan diberikan kepada ibu. Lalu ini tongkat keputrian ini ditujukan hanya akhwat, salah satu program keislaman yang dilaksanakan setelah sholat Jumat, sebelum atau setelah sholat zuhur. Keputrian ini merupakan pendidikan dan pelatihan khusus bagi anak akhwat, Bapak dan Ibu, di mana dalam kegiatan tersebut mereka akan diberikan materi tentang pengetahuan kewanitaan dan kecakapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akan dilatih seperti apa menghadapi kenyataan atau menghadapi keputrian nanti, Bapak dan Ibu. Ini tujuannya, mengetahui, memahami kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, terutama bagi mereka yang sudah balik, Bapak dan Ibu, sebagai upaya menghindari hedonisme serta sekularisme yang melalui merembak di kalangan remaja akibat intensitas penggunaan media sosial. Jadi di sana dalam program kegiatan ini semuanya akan dibahas, baik kepribadian maupun individu Anda nanti, serta adab-adab yang harus dilakukan seorang muslim sejati. Lalu ada ujian praktik, Bapak dan Ibu. Ujian praktik ini akan dilakukan sebelum ujian satuan pendidikan. Ada 8 mapel. Yang pertama ada PAI, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, IPAS, SPDB, TIK, dan PJOK. Setiap mapel ini akan menentukan apa saja materi yang akan diujikan. Misalnya Bahasa Indonesia, kalau tahun lalu itu dia pidato, bisa jadi di tahun ini dia membaca puisi atau membuat capaian, Bapak dan Ibu. Lalu ada ujian satuan pendidikan. Ujian satuan pendidikan ini semua mapel akan melakukan ujian. Ini ujian akhir, Bapak dan Ibu. Ini sama seperti ujian nasional, tapi ini dibuat oleh sekolah. Lanjut, ini pelepasan siswa. Pelepasan siswa ini dilakukan setelah ujian satuan pendidikan. Tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi antara orang tua, siswa, dan pihak sekolah sebagai perwujudan cinta alma mater dari siswa terhadap lembaga, mensyukuri atas keberhasilan wisudawan dalam mencapai studinya sebagai kenangan yang indah dan mengakhiri studi mereka. Nah, yang terakhir, Bapak dan Ibu, ini yang sudah dijelaskan oleh Bu Darmona tadi, study tour. Study tour akan dilaksanakan itu di bulan Januari setelah liburan dan tidak akan berbarengan dengan liburan sekolah yang tidak terlalu ramai. Study tour ini bertujuan, nah ini tujuannya Bapak dan Ibu, menambah ilmu pengetahuan siswa, mempererat keakraban siswa antar teman dan guru, terjalin silaturahmi antar pihak sekolah dan pihak wisata, menjelaskan antara teori dan praktik, mengenalkan tempat-tempat tertentu, mengaplikasikan pelaksanaan sholat jamaah qashar dan jamaah musyafirin. Ini Bapak dan Ibu, ini nanti kalau kita keluar negeri, ini via Batam, Bapak Ibu ya, via Batam, kita akan ke Batam, dari Palembang ke Batam, lalu ke Malaysia dan Singapura. Ini gambaran Bapak Ibu, ini baru gambaran awal saja, harga dan tempat studinya. Ini baru gambaran
harinya 4 hari 3 malam. Untuk biaya bisa saja berubah tergantung dengan travel yang akan kita sepakati Bapak dan Ibu. Ini harga maksimal dengan 35 siswa yang ikut. Ini tujuan kita. Tujuan pertama dari Palembang, kita berkumpul di Bandara SMP 2. Bapak dan Ibu, untuk tujuannya ini masih diskusikan lagi, masih belum fix mau kemana dan tujuannya apa. Tapi ini mau gambarannya dulu, dari Palembang ke Batam, Batam ke Johor, Johor ke Singapura, lalu kembali ke Johor, lalu Johor ke Batam, baru pulang ke Palembang. Ini yang ikutnya. Biasanya yang di luar itu hanya paspor, belanja dan laundry. Selebihnya ditanggung oleh pihak travel Bapak dan Ibu. Next. Nah, selain luar negeri ada juga tur dalam negeri. Rencana mau ke Malang Kumo 6 hari 5 malam. Bentar. Nah, ini tujuannya. Kalau ke Malang, kita ke Surabaya dulu. Harus ke Surabaya dulu 6 hari 5 malam Bapak dan Ibu. Ini baru gambarannya, tapi belum fix mau tujuannya apa saja, destinasi wisatanya belum fix seperti apa. Namun kegiatan ini akan dilaksanakan dengan pengawasan penuh dari pihak sekolah dan provider profesional. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kenapa? Kami pribadi sudah 2 kali mengawal anak-anak study tour. Alhamdulillah, selama perjalanan anak yang sakit bahkan kami suam. Jangan takut Bapak dan Ibu. Jam 1 malam ditelepon anak dari kamar kami Bapak dan Ibu. Ustaz, lapar, udah tunggu. Ustaz ke kamar. Selesai mengumpul malam-malam. Kami tungguin sampai jam 2 makan dulu. Udah makan hidup baru kami masuk kamar Bapak dan Ibu. Insya Allah aman. Usaha kami untuk menjaga anak Bapak dan Ibu insya Allah 24 jam mungkin kami. Karena kami kalau kemarin itu deh, jadi tidurnya di bis aja. Insya Allah terjaga. Insya Allah. Biayanya bisa berubah dan rincian teknis akan diinformasikan lebih lanjut setelah jumlah peserta terkonfirmasi Bapak dan Ibu. Ini ada pendidikan dan kemajuan bangsa. Pendidikan memegang peran penting dalam membangun bangsa. Generasi yang terdidik akan menciptakan inovasi, menjadi perdamaian dan mendorong kemajuan sosial dan ekonomi. Pendidikan ini adalah investasi kita bersama Bapak dan Ibu. Jadi kembali lagi ke study tour tadi, Bapak dan Ibu, anak-anak akan dididik bukan hanya happy dan bahagia saja, tapi adabnya, sholatnya, komunikasinya akan dididik di situ, akan ketahuan apa yang didapat selama 6 tahun di Al-Quran Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan melakukan sesi tanya jawab. Kami serahkan pada saat ini. Baik, terima kasih Ustadz Edi Apri yang telah